Hai semuanya, di video ini aku akan share pengalaman aku merawat bayi aku sendiri tanpa kehadiran jasa asisten rumah tangga. Jadi mengurus rumah, mengurus suami, masak, dan mengurus bayi sendiri. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu ya, karena aku akan terus berbagi informasi seputar ibu dan bayi. Oke, langsung aja tips yang pertama, yaitu jangan pikirkan hal-hal yang buruk sebelum hal tersebut terjadi. Nah, sebelum melahirkan, saat masih hamil, aku itu udah selalu memikirkan gimana nih nanti nyusuin, aku bisa nggak ya ngasih ASI, kemudian gimana nanti mandiin bayi, gimana nanti masak. Kemudian aku juga berpikir aku kan nanti masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan, gimana nanti aku bisa nggak, pokoknya gimana dan gimana. Jadi aku takut terhadap hal-hal yang belum terjadi, dan ini menggerogoti pikiran, khususnya mendekati persalinan. Dapatkah aku melakukan semuanya sendiri? Itu terus menjadi pertanyaan. Nah, aku utarakan semua yang aku rasakan ini ke suami. Untungnya suami berespon positif. Suami bilangnya kita lakukan aja semampunya, nanti ntar kalau udah ketemu apa problemnya baru kita pikirkan solusinya. Relax aja, nanti kita lihat gimana ke depannya. Nah, ini menjadi sebuah afirmasi positif ya, sehingga aku berpikir oke, aku akan lebih santai dan menikmati minggu terakhir masa kehamilan. Dan ternyata setelah melaluinya, aku tetap bisa menjalankan tugas rumah tangga tanpa asisten rumah tangga, tanpa asisten, dengan happy atau tidak bersungut-sungut atau tidak dengan keadaan terpaksa. Namun di minggu-minggu pertama, jujur aku benar-benar agak kewalahan karena setelah melahirkan rasa lelah itu kayaknya belum berakhir. Namun kita nggak ada waktu untuk benar-benar beristirahat. Kita langsung diperhadapkan dengan kerjaan yang rasanya itu nggak ada habis-habisnya. Nyusuin, pompa ASI, beres rumah, masak, dan semua pekerjaan rumah. Ini buat aku benar-benar kelelahan jadinya. Jadi tiap malam setelah bayi aku tidur, suami aku tidur, aku menangis jadi-jadinya. Ini karena memang masih adaptasi ya. Dan saat itu juga setelah konsultasi ke dokter mengatakan bahwa aku mengalami baby blues. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang baby blues dan gimana aku secara cepat bisa lepas dari sindrom ini, bisa nonton video aku. Jadi cek linknya di dashbox. Nah, lanjut lagi. Saat rasanya aku kacau, aku komunikasikan semuanya dengan suami. Jadi aku utarakan bahwa aku nggak sanggup mengerjakan semuanya sendiri. Nah, ini jadi titik awal kelegaan atau perasaan jauh lebih tenang, dan aku rasanya mulai bisa nikmatin hari-hari bersama dengan bayi. Jadi problemnya adalah aku rasanya capek kalau harus beresin rumah sendiri setiap hari. Nah, solusinya suami aku bantuin nyapu tiap pagi, ngepel tiap pagi, dan juga mandiin bayi sebelum kerja. Dan untungnya suami peka dan dia menawarkan diri. Nah, yang kedua, aku kadang bangun kesiangan, jadi nggak sempat masak. Solusinya yaitu GoFood untuk sementara. Kemudian hal lainnya adalah aku nggak punya banyak waktu untuk setrika baju, karena kadang saat sedang setrika bayi aku nangis. Jadi emang susah waktunya. Solusinya kami laundry kiloan. Nah, setelah ketemu problemnya, baru cari solusi. Setelah itu akhirnya aku bisa lebih fokus ngurus bayi tanpa harus mikirin beresin rumah, cucian, masak. Namun ini hanya di bulan pertama. Kalau sekarang aku sudah masak sendiri setiap hari, dan syukurnya suami tetap bersedia membantu untuk membereskan rumah. So, yang pertama adalah jangan pikirkan hal yang buruk dulu. Entar kalau ketemu problemnya, baru kita pikirkan solusi yang tepat yang sesuai dengan
kondisi kita masing-masing. Jadi disesuaikan aja, problem kita mungkin bisa sama, tapi untuk solusi bisa jadi berbeda. Jadi disesuaikan aja, dipikirkan gimana solusi terbaiknya. Nah, yang kedua adalah dukungan dan kerjasama dengan suami. Ya, seperti yang sudah aku sampaikan di poin yang pertama, dalam hal ini suami aku sangat mensupport dan secara praktis juga membantu pekerjaan rumah sehingga beban aku tidak begitu berat. Jadi suami bantuin nyapu, ngepel setiap pagi, kemudian mandiin bayi sebelum berangkat kerja, ini jika sempat ya. Nah, ini adalah hal-hal yang simple, namun jika suami emang konsisten melakukannya, kita sebagai istri sangat-sangat terbantu. Jadi semua yang suami aku lakukan bukan sekedar hanya bentuk dukungan dalam bentuk kata-kata, namun juga sebuah kerjasama. So, buat para suami yang mungkin nonton video ini, please beri dukungan, support buat istri dan bantulah istri dalam pekerjaan praktisnya di rumah. Karena tentunya ini akan sangat meringankan beban istri. Nah, yang ketiga yaitu kelola waktu dengan sebaik-baiknya dan be a multitasking person. Nah, hal ini harusnya adalah mutlak dimiliki seorang ibu rumah tangga. Nah, di sini aku berusaha untuk mengatur waktu sebaik mungkin agar semua pekerjaan rumah tangga terlaksana. Nah, aktivitas kan dimulai dari pagi hari setelah bangun tidur, namun jujur I'm not a morning person. Seperti yang aku bilang di awal, aku masih sering bangun kesiangan, sekitar jam 7 atau jam 8 pagi baru bangun. Tapi saran aku, bangun pagi itu alangkah baiknya jam 5 pagi. Aku juga pelan-pelan sedang mengupayakan itu. Dan seminggu terakhir ini aku sudah menerapkannya. Jadi tiap bangun pagi aku selalu langsung ke dapur untuk memasak, menyiapkan sarapan dan makan siang, kemudian mencuci piring dan membereskan rumah. Nah, untuk kegiatan memasak, untuk lebih nyaman dan gak terganggu, aku tuh malamnya udah potong-potongin sayuran dan siapin lauk atau bumbu yang akan digunakan besok, sehingga saat bangun bisa langsung masak, sehingga waktu juga lebih efektif. Kita bisa cepet beres memasak dan bisa fokus mengurus bayi dengan lebih santai. Nah, yang keempat, jangan mudah panik, tetap tenang dan nikmati. Hal ini aku terapkan saat menghadapi bayi dan pekerjaan rumah yang tidak henti-hentinya. Misalnya anak rewel, pengen diajak main atau disusuin, sementara kerjaan kita atau masakan kita belum kelar, sehingga rasanya ini membuat kita pengen cepet-cepet diemin anak. Tapi justru biasanya ya, ketika kita pengen bayi kita cepet diam atau cepet tenang, kadang bayinya itu justru makin rewel, dan ini bisa membuat kita emosi dan bisa jadi kesel. Akhirnya semua rasanya kacau. Kita bisa marah-marah atau kesel ke bayi dan juga ke suami. Nah, dengan situasi seperti ini, apa yang aku lakukan? Misalnya saat bayi aku menangis padahal aku masih sibuk memasak di dapur, apa yang aku lakukan? Aku akan menggendongnya sambil tetap memasak. Apabila masih tetap menangis atau merasa agak sulit menggendong sambil memasak, aku akan pending aktivitas memasak. Aku akan susuin dulu atau aku mengajak dia bermain hingga dia bisa dilepas dan gak nangis lagi. Kemudian misalnya cucian piring menumpuk, kemudian masak belum kelar. Apa yang aku lakukan? Aku akan meninggalkan pekerjaan lain sejenak dan dahulukan bayi. Setelah bayi aku tidur, barulah aku perlahan-lahan menyelesaikan satu persatu pekerjaan rumah. Kemudian misalnya juga bayi udah disusuin, namun
tetap menangis sementara di rumah hanya kita sendiri dan pekerjaan rumah belum selesai atau rumah masih berantakan. Apa yang aku lakukan hanya satu, jadi jangan panik, jangan memikirkan keadaan rumah yang berantakan, belum sempat memasak dan lainnya. Fokuslah dulu pada bayi, lupakan sejenak soal pekerjaan rumah, tetap nikmati waktu bersama bayi, digendong, disusuin, diajak ngobrol, kita bisa nyanyiin dan berikan senyuman penuh kasih sayang. Semakin panik atau semakin kita merasa terburu-buru oleh waktu, terkadang bayi akan semakin menangis karena kita tidak dalam keadaan tenang dalam menenangkan atau mendiamkan bayi kita. Jadi ciptakan good mood pada bayi dan pada kita sendiri sebagai ibu. Itu adalah kunci agar kita tetap bisa mengerjakan semuanya dengan happy dan pelan-pelan semuanya bisa beres. Nah, saran untuk ninggalin kerjaan lain sejenak, tetap tenang, tidak terburu-buru, kemudian nggak panik, kemudian menikmati masa-masa bersama bayi dalam keadaan hektik, emang terdengar sedikit berat. Bukan hanya kedengarannya aja sih, ini emang benar-benar berat. Untuk itu kita harus melatih diri tiap-tiap hari. Aku menyampaikan ini bukan berarti aku menjalaninya semua dengan mudah, semuanya dengan mulus. Aku pun up and downs banget dalam melakukan ini. Ada masa dimana keletihan, kemudian rewelnya bayi itu buat emosi memuncak. Namun aku tekankan dan latih diri aku untuk tetap tenang dan memprioritaskan bayi. Aku buat pembiasaan ini dalam mengurus bayi aku. Dan secara nggak langsung ini akan menjadi pola dalam kita merawat anak kita sampai besar atau sampai dewasa nanti. Kita nggak yang mudah emosian, nggak yang mudah panik, intinya lebih mudah mengendalikan diri. Nah, untuk sebuah perubahan atau kondisi yang baru emang butuh latihan tiap-tiap hari. Ini bukan hal yang instan yang bisa terjadi dalam sekali praktek, tapi kita harus melatih diri. Dan juga tanamkan dalam pikiran bahwa kesempatan atau kondisi ini tidak akan terjadi sepanjang kita hidup. Jadi untuk segala situasi atau kondisi itu pasti ada waktunya. Jadi kita belajar untuk menikmati setiap momen. Karena gini, misalnya aja ya, mulai dari hamil, tentunya kita memiliki struggle tertentu, tapi ada masa dimana kita merindukan masa-masa hamil dan kita nggak bisa kembali ke momen itu. Mungkin kalau hamil, kita bisa hamil lagi ya. Namun tentunya tiap kehamilan itu beda situasi, beda kesulitan, atau beda happy-happynya. Intinya itu nggak sama persis. Atau nih, kita punya bayi emang sangat melelahkan, apalagi kalau ngurusnya sendiri ya. Namun kita harus ingat bahwa anak kita tidak akan selamanya bayi. Jadi tidak akan selamanya bayi terus. Dia akan besar dan dewasa. Nah, ini nggak berasa loh. Tahu-tahu nanti dia udah gede aja, udah mau sekolah, dan kita akan rindu masa dimana dia bayi, kita bisa cium, kita bisa peluk dengan leluasa. Namun kalau udah gede, kadang udah malu nggak mau lagi dipeluk. So, setiap momen mulai dari masa hamil, merawat bayi, kita usahakan nikmati. Ciptakan momen-momen terbaik dengan anak kita, dengan keluarga kita. Dan yang kelima, yang terakhir, bila sedang terlalu lelah atau jenuh, tinggalkan sejenak rutinitas dan lakukan hal-hal yang membuat kita senang atau hal-hal yang menyenangkan. Nah, setelah kita melakukan yang terbaik, bukan berarti kita nggak bisa capek, kita nggak bisa jenuh. Perasaan ini mungkin sesekali akan muncul karena kita melakukan hal yang berulang setiap hari. So, jika dalam keadaan lelah tingkat dewa, segera lakukan me time.
Ini selalu aku lakukan saat aku sedang benar-benar jenuh ataupun lelah. Salah satunya dengan makan donat favorit yang penuh dengan lumer coklat sambil nonton film-film lucu, atau sejenak berbaring sambil melihat sosial media. Tidak ada salahnya para ibu rumah tangga istirahat, meninggalkan sejenak rutinitas. Disarankan untuk nggak memaksakan diri bila emang sudah terlalu lelah atau terlalu jenuh. Saat kebutuhan bayi sudah terpenuhi, udah mandi, udah bersih, udah disusuin, luangkan waktu untuk diri sendiri. Off sejenak dalam memasak, jadi bisa pesan makanan minuman yang disukai secara online. Bersantailah sejenak untuk meningkatkan mood supaya kembali fresh dan happy. Jadi silahkan pikirkan cara sendiri untuk bisa happy. Ingat, bahagia itu diciptakan oleh kita sendiri. Nah, sekian video dari saya. Like jika video ini bermanfaat dan subscribe karena aku akan terus berbagi info seputar ibu dan bayi. Because sharing is caring. Bye-bye.